Oke, video kali ini saya akan menjelaskan perubahan apa saja dari generasi pertama hingga ketiga di Honda CB150R. Video ini berdasarkan opini saya pribadi. Mohon jangan di skip-skip videonya agar kalian bisa lebih paham apa yang saya jelaskan. Supaya lebih enak penjelasannya, saya akan sebut V1, V2, dan V3 ya. Oke, langsung saya bahas poin pertama. Oke, pertama saya bahas desain bodi. Bodi Honda CB150R V1 cenderung membulat, sedikit ada garis-garis tajam. Menurut saya desain V1 ini masih menganut ciri khas motor laki Honda tahun 2000-an. Saya contohkan misal Honda Tiger, Honda Mega Pro, dan sebagainya. Namun beda dengan motor-motor tadi yang bodinya terkesan besar, untuk yang V1 ini terkesan lebih kecil dan ringkas, membuat kesan motor ini kencang dan lebih sporty. Nah, untuk desain bodi yang V2, nampaknya dari motor ini Honda khususnya di Indonesia mulai merubah bahasa desain dari yang membulat menjadi tajam-tajam. Terlihat sekali dari yang V2 ini yang garis desain depan hingga belakang sangat tegas dan tajam-tajam. Nah, untuk yang V3 hampir sama dengan V2. Namun ada perbedaan di bagian bodi yang di V3 ini lebih besar dengan detail lubang-lubang yang lebih terlihat pada bagian bodi belakang. Jadinya lebih kekar. Mesin di Honda CB150R V1 ini berkapasitas 149,48 cc DOHC 4 katup berpendingin cairan. Bor kali stroke 63,5 kali 47,2 mm membuat motor ini kuat di putaran tengah ke atas. Tenaganya 16,8 HP di 10.000 rpm dan torsi 13,1 Nm di 8.000 rpm. Rasio kompresinya 11:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Dengan spesifikasi mesin tersebut membuat performa motor ini punya karakter seperti sport fairing. Kalau tidak salah mesin ini basisnya dari Honda CBR 150 yang versi Thailand. Ada yang bilang mesin ini adalah mesin badak. Sedangkan yang V2 dan V3 itu sama, berkapasitas 149,16 cc DOHC 4 katup berpendingin cairan. Bor kali stroke 57,3 kali 57,8 mm membuat penyaluran tenaga motor ini merata dari bawah hingga atas. Tenaganya 16,6 HP di 9.000 rpm dan torsi 13,8 Nm di 7.000 rpm. Rasio kompresinya 11,3 dibanding 1. Cocok juga memakai bahan bakar oktan 95. Untuk sebuah motor sport naked, saya rasa spesifikasi mesin yang V2 ini dan V3 lebih cocok ya. Karena motor naked itu lebih cenderung kejar torsi daripada top speed. Maaf saya tidak bahas top speed karena di video saya sebelumnya hanya karena top speed saja sudah diperdebatkan di kolom komentar saya. Tentu saja setiap pengguna punya angka masing-masing. Tapi kalau kita lihat spesifikasi ketiga motor tadi, yang V1 unggul di top speed, sedangkan yang V2 dan V3 unggul di torsi. Untuk lampu di Honda CB150R V1 masih menggunakan bohlam, baik lampu depan, sein, dan belakang. Untuk desain lampu depannya cukup mirip dengan Honda Verza dan New Mega Pro ya, namun dengan bentuk yang lebih kecil. Untuk bentuk seinnya juga sangat mirip, bahkan sama persis. Bentuknya besar, jadi orang lain tidak bisa beralasan kalau nyala lampu sein kita tidak kelihatan, asalkan nyalanya normal ya. Untuk bentuk lampu belakangnya sih nggak ada yang spesial ya, biasa aja. Nah, untuk yang V2 dan V3 sudah full LED dari lampu depan, sein, dan belakang. Untuk desain lampu depannya itu menurut saya cukup futuristik, sesuai dengan garis desainnya yang tajam-tajam. Untuk bentuk seinnya ini cukup kecil dan kalau kita bandingkan dengan yang V1 bahkan dari kompetitornya. Dan juga bentuk seinnya mirip dengan sein Kawasaki ZH2. Entah ini kebetulan atau memang dari produsen lampu sein yang sama. Kemudian untuk bentuk lampu belakang Honda CB150R V2 dan V3 ini juga sesuai dengan garis desain bodi, tajam dan futuristik.
Untuk bentuk speedometer di Honda CB150R V1 itu perpaduan analog dan digital, dibagi 3 bagian. Yang tengah adalah penunjuk putaran mesin berbentuk analog dan ukurannya paling besar dan paling terlihat. Kemudian untuk bagian kiri adalah indikator lampu jauh, gigi netral, dan cek engine. Lalu di sebelah kanan adalah info digitalnya. Di sini ada info jam, sisa bahan bakar, suhu, kecepatan, odometer, dan trip meter. Untuk indikator SIN ada di sini, terpisah kanan dan kiri. Dan di bagian bawah ada 2 tombol, select dan reset untuk mengganti info di panel digitalnya. Sedangkan untuk yang V2 dan V3 itu sama, infonya full digital. Bentuknya lebih kecil, minimalis, namun cukup lengkap info yang ditampilkan. Di bagian atas ada beberapa indikator, mulai dari SIN yang terpisah kanan dan kiri, lampu jauh, suhu, gigi netral, dan cek engine. Kemudian untuk info digitalnya ada penunjuk putaran mesin, odometer dan trip meter, jam, sisa bahan bakar, dan di bagian tengah yang terpisah ada penunjuk kecepatan. Kemudian di samping kanan kiri ada tombol select dan reset untuk mengganti info. Kesimpulannya, menurut saya yang V1 kelihatan sporty, yang V2 dan V3 kelihatan futuristik. Untuk tombol-tombol di stang, di Honda CB150R V1, V2, dan V3 di sebelah kanan hanya ada tombol starter. Tidak ada engine kill switch dan hazard. Kemudian yang sebelah kiri itu ada tombol lampu dekat dan jauh, klakson, dan sein. Nah, untuk tombol pass beam di V1 dan V2 tidak ada, adanya di yang V3. Sekarang saya akan bahas dimensi ketiga motor ini. Dari segi panjang, yang V1 itu 2008 mm, sedangkan yang V2 dan V3 itu 2019 mm. Dari segi lebar, semua sama, yaitu 719 mm. Dari segi tinggi, yang V1 itu 1061 mm, sedangkan yang V2 dan V3 itu 1039 mm. Dari segi jarak sumbu roda, yang V1 itu 1288 mm, sedangkan yang V2 dan V3 itu 1293 mm. Dari segi jarak terendah ke tanah, yang V1 itu 148 mm, sedangkan yang V2 dan V3 itu 169 mm. Dari segi tinggi tempat duduk, yang V1 itu 790 mm, sedangkan yang V2 dan V3 itu 797 mm. Dari segi berat, yang V1 itu 129 kg, sedangkan yang V2 dan V3 itu 136 kg. Untuk kapasitas tangki bahan bakar ketiga motor ini sama, yaitu 12 liter. Untuk kaki-kaki ketiga motor ini ada beberapa detail perbedaan. Yang sama di ketiga motor ini yaitu suspensi depan yang masih menggunakan teleskopi biasa dan swing arm yang menggunakan besi kotak biasa. Nah, untuk ukuran ban itu beda. Yang V1 menggunakan ban depan ukuran 80/90 ring 17, sedangkan yang V2 dan V3 itu menggunakan ban depan ukuran 100/80 ring 17. Untuk ban belakang, yang V1 itu pakai ukuran 100/80 ring 17, sedangkan yang V2 dan V3 itu 130/70 ring 17. Meskipun yang V2 dan V3 punya kesamaan, namun ada satu detail perbedaan juga, yaitu pada piringan cakram. Di V2 itu model lingkaran, sedangkan yang V3 itu pakai model bergelombang. Posisi berkendara ketiga motor ini hampir sama-sama nyaman di kelasnya. Di sini akan saya bahas dari yang ternyaman, yaitu yang V1, karena stangnya cenderung lebih tinggi dan joknya lebih rendah, membuat posisi badan lebih tegak. Yang kedua ternyaman yaitu yang V3, karena stangnya juga cukup tinggi, namun dengan jok yang sedikit lebih tinggi dari V1. Yang terakhir yaitu yang V2,
karena stangnya lebih rendah dan jangkauan tangannya sedikit lebih jauh daripada yang V3, dan tinggi joknya sama dengan yang V3. Dengan begitu posisi badan sedikit lebih membungkuk daripada V3 maupun V1. Kemudian untuk posisi penumpang hampir sama semua. Posisi penumpang sangat pas dan sangat memadai, joknya juga cukup menopang badan dengan baik. Busanya juga cukup empuk, mungkin yang sedikit beda ada di jarak dengan rider ya, karena posisi berkendara rider tadi. Namun karena selisihnya sedikit, jadi tidak terlalu terasa. Untuk konsumsi bahan bakar, sebenarnya tiap pengguna punya angkanya masing-masing ya, seperti pada torehan top speed. Namun saya akan menyampaikan beberapa sumber dari beberapa blogger. Untuk yang V1 ada yang dapat angka 33,7, ada yang 36, bahkan ada yang 50,25 km per liter. Sedangkan yang V2 itu 37,9 km per liter. Nah, untuk yang V3, meskipun spek mesin sama persis dengan V2, tapi ada perbedaan settingan injeksi yang membuat lebih irit, yaitu 40,5 km per liter. Kesimpulannya, yang V3 itu paling irit, yang V2 itu kedua teririt, yang ketiga yaitu V1. Oke, sekian dulu video penjelasan perubahan Honda CB150R dari generasi pertama hingga ketiga ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat. Jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Kalau kalian mau lihat vlog saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.